you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, so there's this feeling like love you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Harono akan menjelaskan konsep dasar dari mekanika teknik yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk yang ke kanan itu sumbu X-nya dia plus, dan kebalikannya untuk yang ke kiri itu dia minus. Dan untuk sumbu Y dia tuh ke atas adalah plus dan yang ke bawah adalah minus. Oke, jadi kita ke konsep dasar lainnya. Di sini ada contoh dari salah ini fx, ini f. Di sini ada kemiringan sudut dengan sudut theta. Oke, jadi apabila dia mendekati sudut seperti ini, maka dia adalah cos x cos theta f. Dan apabila dia menjauhi sudut, maka dia adalah sin. Oke, jadi itu contoh dari konsep dasarnya. Oke, kita masuk ke perbedaan dari skalar dan vektor. Jadi apa itu skalar? Skalar adalah satuan nilai. Jadi dia tuh hanya satuan nilai saja dan dia tidak memiliki arah. Berbeda dengan vektor, dia tuh memiliki arah dan memiliki nilai. Jadi ini adalah arahnya dan ini adalah nilainya. Dan untuk skalar dia hanya memiliki nilai. Jadi perbedaan dari skalar dan vektor ini hanya memiliki arah dan tidak memiliki arah saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Halo semua, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Sakila Sanzelani. Di sini aku akan menjelaskan apa sih hukum Newton itu. Nah, untuk hukum Newton adalah ilmu fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek yang menghubungkan antara nilai dan juga jarak yang menjadi objek tersebut. Nah, hukum Newton sendiri itu ada 3, yaitu hukum Newton 1 yang memiliki bunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, yang dimana rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Lalu ada juga hukum Newton 2, yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan, yang dimana rumusnya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ada juga hukum Newton 3 yang berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, yang dimana rumusnya adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, di sini aku akan menjelaskan salah satu contoh dari hukum Newton 1, yaitu soalnya sebuah balok dengan massa 5 kg digantung dengan tali diikatkan pada atap. Jika balok dalam keadaan diam, maka berapakah tegangan tali? Nah, kalau misalnya kita gambarkannya itu, ini misalnya adalah atap. Nah, di sini ada balok yang digantungkan di atas atap, yang dimana beratnya yaitu adalah 50 Newton. Kenapa 50 Newton? Karena kita harus mengubah dari kilogram menjadi Newton. Nah, terus diketahui W sama dengan 50 Newton. Nah, ditanya sama dengan berapakah T-nya, nilai tegangan tali. Nah, kita jawab. Nah, kan dari yang kita tahu tadi, rumus untuk hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Nah, artinya nilai T dikurang W sama dengan 0. Nah, karena T belum diketahui, ini yang bakal kita cari. Nah, untuk nilai W-nya yaitu adalah 50 dengan 0. Lalu kita perpindahan luas sehingga ditemukan hasilnya 50F. Jangan lupa menulis satuannya ya. Nah, jadi dari soal berikut kita dapat menemukan bahwa nilai
Tegangan talinya adalah 50 Newton. Nah, kita lanjut ke soal hukum Newton 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Nurul Fasya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gravitasi. Di sini ada contoh soal. Bila perbandingan jari-jari sebuah planet atau RP dan jari-jari bumi RB dengan perbandingan 2:1, sedangkan massa planet dan massa bumi berbanding 10:1, maka orang yang beratnya di bumi 100 Newton, di planet menjadi di sini diketahui perbandingan antara jari-jari planet dan jari-jari bumi 2:1. Terus kemudian ada massa planet dan massa bumi 10:1, dan di sini sudah diketahui massa di bumi yaitu 100 Newton. Yang ditanyakan itu massa planet. W berbanding lurus dengan M, dan W berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. WP per WB sama dengan MP per FB dikali RB per RP kuadrat. Kita tinggal masukkan datanya aja. WP per 100 sama dengan 10/1 dikali 1/2 kuadrat. Maka didapatkan hasil WP sama dengan 250 juta. Hai, perkenalkan, nama aku Fahmi. Nah, aku di sini akan menjelaskan cara menyelesaikan resultan dengan metode grafis. Dan adapun dengan metode grafis itu kita tidak perlu menghitung-hitung dengan kepastian kalau kita hanya membutuhkan yang namanya penggaris dan pulpen dan busur untuk menentukan sudut derajatnya. Karena jadi sama metode grafis itu kita harus memastikan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Itu untuk pengurangan dan penjumlahan. Jadi setiap gaya yang ditambahkan melalui metode poligon atau metode segitiga, maka hasilnya itu harus sama dengan 0. Artinya apa? Artinya walaupun gaya ke-1 itu mengarah gaya kedua, gaya kedua mengarah gaya ketiga, tapi gaya ketiga harus kembali lagi pada titik 1. Jadi harus kembali ke titik koordinat 0-nya lagi. Oke, kita ambil soal di sini ada arah begini vektornya. Lalu aku punya begini lagi. Lalu di sini ada begini. Nah, gimana cara penyelesaiannya ya? Cara penyelesaiannya itu kita masukkan gaya yang pertama. Misal di sini ada 20 Newton. Jadi di sini 20 Newton. Lalu masukkan gaya yang kedua ini 30. Ya, arahnya kurang benar sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti ini kinerjanya. Lalu yang ini ada 50. Nah, kita langsung masukin kayak gini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Jadi titik 0 di sini. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau dia harus bagi titik 0? Karena jumlah metode vektor itu sigma F itu harus sama dengan 0. Jadi semua gaya yang kemana ke arah massa saja, kalau jika dijumlahkan itu harus 0 dalam vektor metode grafis. Mungkin untuk metode grafis ini tidak ada hitung-hitungan rumus, melainkan hanya untuk gambarnya saja. Dan ini juga bisa diaplikasikan dengan metode CAD, karena CAD itu bisa kita open sketch lalu kita membuka pergarisannya banyak, dan itu kita bisa masukkan angkanya sesuai apa yang kita mau. Mungkin dari aku cukup. Jika ada kekurangan mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. karena kita hanya membutuhkan skala. Misalkan kita dari 100 pon, itu satu ponnya itu kita konversikan menjadi 10 mm, dan itu bisa kita gunakan pakai penggaris ini. Jadi misal diperoleh suatu soal dia mempunyai gaya 1 30
30 Newton ke arah kanan lurus. Habis itu dia ada gaya kedua ada 200 Newton ke arah atas. Nah, maka nanti akan ditarik garis seperti metode jajar genjang. Nanti bisa langsung kalian tarik garis lurus di titik tengah dari sudut tersebut. Lalu nanti akan ketemu titik temunya dan akan ketemu resultannya berapa. Kurang lebih nanti hasilnya akan cenderung lebih mirip dengan yang metode aljabar. Jadi dengan metode grafis ini kita dipermudah dengan cara hanya menggambar ataupun kita juga bisa menggunakan untuk CAD-nya. Baik, mungkin dari aku terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan aljabar adalah menggunakan proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu kemudian nanti akan dijadikan resultan yaitu akar sigma X kuadrat tambah sigma FY kuadrat. Nah, jadi di sini ada dua buah vektor. Yang pertama ada gaya R1 sama dengan 30 Newton ke kanan atas dengan 30 derajat. Lalu yang kedua ada F2 atau gaya 2 50 Newton. Nah, jadi di sini pertama-tama kita harus memproyeksikan semuanya menjadi sumbu X dan sumbu Y. Gaya yang pertama F1 itu diproyeksikan terhadap sumbu X, memberikan sudut menggunakan cos 30, maka 30 Newton kali cos 30 hasilnya adalah 25,98 Newton. Lalu F1 ini diproyeksikan kembali ke sumbu Y sehingga 30 Newton kali menjauhi sudut sin 30, maka F1Y nya adalah 15 Newton. Lalu kemudian F yang kedua, karena di sini sudah sejajar terhadap sumbu X, maka F2S nya menggunakan 50 Newton. Nah, karena tidak ada kemiringan sehingga dia tidak memiliki F2Y karena dia sejajar terhadap sumbu X. Tidak ada F2Y nya, maka F2Y sama dengan 0. Lalu jika dilihat dari rumus R sama dengan sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat adalah penggabungan Fx ini. Nah, jadi sigma Fx adalah penjumlahan seluruh Fx yang ada. Nah, di sini ada F1s, di sini ada 2x. F1s nya adalah 25,98 Newton tambah 50 Newton, sehingga hasilnya adalah 75,98 Newton. Lalu yang kedua adalah sigma Fy. Sigma Fy adalah penjumlahan seluruh Fy. Nah, ada F1Y, ada F2Y. F1Y 15 Newton ditambah F2Y 0 Newton, sehingga F2Y sigma Fy adalah 15 Newton. Nah, ketika sudah mendapat sigma Fx sama sigma Fy, kita dapat mencari resultan. Nah, dengan cara rumusnya adalah akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Lalu tinggal disubstitusikan. Sigma Fy nya adalah 75,98 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah akar 5.996 dan kemudian hasil akhir resultannya adalah 77,43 Newton. Nah, jadi kesimpulannya adalah penjumlahan pengurangan vektor menggunakan metode grafis maupun metode aljabar menghasilkan angka yang sama, walaupun memiliki perbedaan sedikit di pembulatan komanya. Ya, terima kasih.